Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 11 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di F-Talk malam ini. Ada ya lumayan banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update terkait promo trade vesting, bundling peer dan private trading room. Untuk kuota yang tersisa paket 12 bulan peer dan 3 bulan private trading room tersisa 2. Kemudian untuk peer 12 dan private trading room 6 bulan masih tersisa 5. Dan untuk peer 12 dan PTR 12 tersisa 1. Baik, kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG melanjutkan penurunan dan turun menyentuh level 7182. Mari kita cek prediksi minggu ini di Stockholm edisi hari Minggu kemarin. Kami perkirakan IHSG masih memiliki downside di area 7.200 sampai dengan 7.140. Jadi area 7.200 di bawah 7.200 sampai dengan maksimal di 7.140. Sampai dengan hari ini penutupan sore tadi IHSG naik di 7266 ya. Seperti yang kami sampaikan di F-Talk kemarin bahwa ekstensi penurunan ini kemungkinan akan berbentuk seperti shadow. Ya, jadi sementara ini shadow sudah atau telah terbentuk. Ya, kita akan lihat nanti apakah masih bisa turun lagi ke situ atau tidak. Yang jelas shadow yang kami sampaikan di F-Talk kemarin malam, silakan Anda cek, sudah terbentuk di hari ini. Jadi 7140 itu maksimal ya. 7140 itu bisa, tetapi kita sudah lihat terbentuknya shadow karena penutupan hari ini kembali ditutup di atas 7200 yaitu 7266. Nah, jika area ini sudah tercapai, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan terjadi rebound dan konfirmasi swing naik ya. Kami sampaikan sementara ini konfirmasinya belum sampai dengan saat ini, tapi dalam waktu dekat akan ada konfirmasi apakah wave turun C ini selesai atau belum. Yang jelas area yang kami pasang, ekstensi yang kami sampaikan di stock call sudah terbentuk, sudah tercapai. Baik, cukup ya. Jadi untuk IHSG sudah kami update juga perkiraan kami selanjutnya. Silahkan Anda cermati, silahkan Anda telaah, silahkan Anda terjemahkan ke dalam strategi Anda masing-masing. Kami lihat hari ini di private trading room sudah mulai meningkat agresivitas transaksinya. Setelah beberapa perdagangan kemarin kita mencoba untuk menahan ya, tetap trading tetapi menahan agresivitas trading kita ya, gitu, untuk ya mengantisipasi false signal yang terjadi. Peningkatan yang saya lihat hari ini masih tetap terkontrol dan dibatasi sesuai dengan instruksi yang ada di private trading, jadi masih dalam kendali yang benar. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas saham yang pertama. Izin bertanya, hari ini Indi naik dengan volume yang cukup tinggi. Untuk trading bisa di hold sampai harga berapa Pak? Oke, kita lihat potensi kenaikannya, berarti gitu ya. Oke, kenaikan hari ini di daily berada di EMA60 ya. Beberapa kali dia naik di atas EMA60 ini. Kita akan coba lihat menggunakan Fibo. Sebentar, kita lihat trennya dulu ya. Ini tren turun. Berarti kita bisa lihat dari target pullback ya. Terdekat
di 15.80, kemudian best price-nya ada di 16.50. Jadi Anda bisa hold selama tidak terjadi penurunan ke bawah 15.40 ya, untuk target di 16.50 di atas 1.600. Izin bahas BTPS sekilas, harganya sudah drop signifikan year to date dan beberapa bulan terakhir lagi tahap konsolidasi. Apakah layak untuk invest jangka pendek menengah? Jika layak, bisa mulai akumulasi di harga berapa? Mohon maaf sebelumnya, untuk investasi kami tidak menggunakan jangka pendek atau jangka menengah. Kalau investasi jangka panjang. Ya, jadi tidak ada investasi jangka pendek atau jangka menengah. Kalau jangka pendek itu kita trading ya, berdasarkan teknikal jangka pendek. Kalau kita investasi itu hal yang lain ya, hal yang berbeda sekali. Cara kita menganalisa, apa yang kita pertimbangkan itu hal yang berbeda sekali ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangka pendek, saya akan mengacu pada teknikal saja. Seperti itu ya. Kalau di YF mungkin beda dengan yang lain-lain ya. Menurut kami itulah yang seharusnya ya. Itu kalau trading ya tentu saja jangka pendek, itu tidak menggunakan fundamental. Kalau kita mau berinvestasi, fundamentalnya harus dilihat dengan baik dan benar. Kita lihat dari teknikal, jangka pendeknya ini turun ya, bukan konsolidasi ya, turun bukan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu terjadi beberapa bulan yang lalu ya, Mei sampai dengan periode Agustus. Setelah itu dia sempat swing naik ya. Kemudian setelah swing naiknya berakhir, pullbacknya berakhir, menutup gap yang ada, dia drop lagi atau turun lagi. Nah, kebetulan ini sudah keluar dari area konsolidasi ya. Nah, jadi area konsolidasi ini sudah selesai, dan biasanya memang ketika sebuah saham itu akan melanjutkan tren turun, dia akan pullback terlebih dahulu, dan pullbacknya ini sudah terjadi. Sehingga kalau kita mau trading sebenarnya nggak ada masalah dengan tren ya, mau itu trennya naik, mau trennya turun ataupun konsolidasi, selama potensi swingnya cukup untuk kita trading kan ya tetap bisa-bisa aja gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, potensi dari saham ini sementara ini adalah pullback ya, ingat ya, pullback. Jadi ketika kita trading di saham ini kita harus tahu, ketika kita ceroboh, kita tidak disiplin, kita terbiasa menahan loss kecil menjadi loss yang besar, ini bisa fatal ya gitu. Trading ya, sekali lagi ini saya gunakan perspektif dalam trading ya gitu. Nah kalau kita bicara potensinya untuk trading ya, kita akan lihat potensi upside yang memungkinkan jangka pendek ke 1070 itu 5,9%. Kemudian ke 0,3 target DCB itu 12%, dan kemungkinan ini akan tertahan di EMA 60 10%. Jadi menarik atau tidak? Menurut kami bisa, tetapi mungkin ada yang lebih baik untuk kita tradingkan saat ini ya. Jadi ekspektasi kita terbatas di sekitar 10%-an. Ya itu belum kena fee ya gitu. Oke. Jadi menarik atau tidak sebenarnya itu tergantung Anda. Anda mau cari profit berapa? Misalkan Anda mau cari 6%, 7%, 4%, ya ini menarik. Tapi kalau Anda pengen yang profit yang di atas itu, ya secara teknikal berat, atau mungkin ya bisa, tetapi kecil kemungkinan. Sekali lagi kita bicara kemungkinan ya. Bisa saja ya, bisa terjadi hal yang mungkin anomali dan sebagainya ya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Jangka pendek itu trading. Kalau investasi harus jangka panjang dan harus melihat fundamentalnya secara mendalam. Malam Pak ya, bantu analisa teknikal saham PTRO. Berapa kira-kira target best price-nya? Target teknikal ya. Kita lihat PTRO, petrokimia, Petrosi ya. Petrosi ini masih dalam tren naik ya. Ini grup Hadrito ya. Dan saya lihat di sini ada shadow yang memungkinkan untuk saham ini masih bisa lanjut naik ya. Belum ada tanda-tanda reversal seperti yang terjadi di BRN ya. Potensinya, ekstensinya adalah di 20 ribuan ya, di atas 21 ya. Ini memungkinkan untuk secara teknikal naik lanjut. Oke. Mau analisa BMRI untuk swing, apakah saat ini harganya sudah layak entry menurut risk rewardnya? Kita lihat BMRI seperti indeks ya, biasanya ya
Kalau indeks sudah berada di potensial rebound, ya dia harusnya potensi rebound juga ya. Nah, kita bicara target penurunan ya, target penurunan BMRI sendiri saat ini sudah di 0,6, target ideal untuk sebuah koreksi. Namun sepertinya karena dia cenderung ke konsolidasi dalam beberapa waktu terakhir ini, kurang dari 12 bulan, pergerakannya ini konsolidasi di 7.500 dengan support di 5.600-an. Sehingga kami menilai bahwa 0,6 ini sifatnya lemah dan sudah terbukti dia sempat tembus di bawahnya. Jadi kalau Anda mau masuk saham ini paling tinggi itu 0,6 ya. Bagusnya di bawahnya ya, sampai dengan 6.000 level psikologis 6.000 ya. Kemudian untuk stop loss di 56. Inilah risknya. Kalau Anda dapat dari harga saat ini, Anda beli di katakanlah di 0,6 di harga terakhir hari ini, risknya itu 10%. Oke, itu ya. Kemudian potensi pullbacknya itu di 6.800 sekitar 7% sampai dengan di 7.100 itu 11%. Jadi hampir 50-50 ya, di area middle area. Ya ini jelas ini middle area ya, di middle area, di tengah-tengah konsolidasi. Jadi ya risk rewardnya kurang menarik kalau kita melihat risknya juga ya. Nah, loh, bagaimana Pak kalau misalkan saya tetap pengen trading di harga saat ini? Boleh nggak? Boleh. Asalkan Anda mau stop loss di 6.100 ini agar risknya terbatas. Ya, dibatasi lebih tepatnya. Jadi risk itu bisa tidak terbatas kalau kita biarkan. Ya, bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%, bisa 40%. Makanya yang namanya stop loss itu bukan suatu yang ini ya, negatif, bukan suatu yang bodoh atau sesat dan sebagainya, tapi justru itulah cara kita memanage resiko dalam trading ya, gitu. Kalau kita tidak manage, ini edukasi dulu ya, kita selingi edukasi karena kami ingin lebih bermanfaat ya. Yaftok ini tidak hanya, kalau bahas saham sih mungkin yang lain juga bisa, tetapi dalam edukasi seperti sekarang ini kita bisa menyampaikan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada pembahasan sebuah saham. Pembahasan saham ini hanya sebuah perantara untuk kita melakukan edukasi, gitu ya, secara gratis di Yaftok ini. Jadi kalau Anda mau masuk di BMRI di harga saat ini 0,618 ini, stop lossnya adalah di 0,7, yaitu di 6.050. Nah, ada strategi yang lain, misalkan Pak, kalau misalkan saham ini masih bisa turun lagi di bawah 0,6, apa boleh saya beli dulu, test lot dulu di harga saat ini? Boleh, itu mungkin lebih baik. Kalau dia turun lagi masih di area 0,6, 0,7, kita bisa tambah lagi sampai dengan batas maksimal alokasi yang sudah ditentukan sejak awal. Batas alokasi maksimal itu sudah ditentukan sejak awal. Jadi kita sudah bisa membayangkan jika saham ini turun, kita akan nambah berapa di harga berapa. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara secara teknikal, BMRI saat ini tidak menarik. Tetapi kalau Anda mau ya masuk di saham ini di harga saat ini pun it's okay, asalkan tadi Anda mau melakukan stop loss di 0,7 tadi ya, gitu. Menarik dan tidak, sekali lagi saya kembalikan ke masing-masing orang karena setiap orang memiliki tujuan yang dan ya selera beda-beda ya. Ada yang profit 5%, 6% itu terlalu kecil, ada yang itu sudah cukup ya. Jadi menarik dan tidak sebenarnya ya saya kembalikan lagi kepada Anda sih ya, gitu ya. Mau analisa BCA untuk trading baiknya nunggu harga berapa Pak? Matur nuwun, sehat selalu, terima kasih. Oke, kita lihat BCA untuk trading ya. Kita akan melihat dari Fibo tentunya seperti biasanya. Secara tren masih naik ya. Jadi koreksinya masih dalam kategori yang koreksi wajar ya. Kalau kita bicara target retracement tentu saja di 0,6 ya, di 9.800 tadi sempat tercapai ya, hampir tercapai sampai dengan gap support terbuka yaitu di 9.500 ya. Ini 0,7 ya, ini bisa menjadi stop loss gitu. Oke. Mau analisa STA untuk invest dalam momen CPO ini Pak.
Apakah layak untuk invest? Jika layak invest, best price-nya masuk di harga berapa, Pak? Terima kasih atas masukannya. Oke. Kita akan lihat fundamentalnya dulu ya, sesuai dengan SOP. Kalau kita ditanya layak atau tidak dalam berinvestasi, itu tidak hanya tarik-tarik garis ya. Kemarin ada yang komentar terkait pembahasan Astra. Apa kita bilang angka 4000 itu hanya dengan tarik-tarik. Mohon maaf sekali lagi, mungkin Anda tidak menonton dengan lengkap ya. Bagi yang baru menonton pertama kali, saya sampaikan SOP dalam menentukan saham layak invest, layak di hold jangka panjang lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. SOP pertama kali yang kami lakukan adalah dengan melihat fundamentalnya. Fundamental tidak hanya dilihat, diproyeksikan juga ya. Tetapi mohon maaf, di Stock ini kita terbatas ya, kita tidak bisa melakukan proyeksi, perhitungan ya. Kita memperhitungkan itu dengan kalkulasi yang ya kompleks. Setiap saham memiliki perhitungan yang bisa berbeda-beda. Misalkan kita ambillah contoh STA ini, kita memproyeksikan pastinya beda dengan saham katakanlah BRI atau BCA, saham banking pasti beda cara melihat fundamental saham banking dengan saham agro pasti beda, saham agribisnis tentu saja beda, saham poultry tentu saja beda, saham properti tentu saja beda. Tapi saya akan general secara umum saja, kita lihat ini layak atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai Anda itu hanya menelan mentah-mentah informasi yang di sini, Anda perlu juga memprosesnya lagi ya. Oh dibilang Jeff ini layak, tetapi saya perlu memperhitungkan beberapa tahun mendatang gitu loh ya. Kalau Anda member, Anda bisa konsultasi ke advisor tentunya. Kita lihat dari potensi. Jadi potensi dari CPO sendiri kan sudah kami sampaikan beberapa Yev Talk yang lalu. Nah, kita lihat koreksi 2023 itu kami anggap wajar terjadi pada perusahaan yang berkorelasi dengan CPO. Karena waktu itu di bawah 4.000 ringgit ya. Saat ini sudah di 5.000. Tentu saja sudah beda lagi. Nah, sehingga kita akan berpedoman pada kinerja 2024 ini yang seharusnya inline dengan kenaikan yang terjadi pada CPO, ya kan? CPO sudah naik beberapa kuartal terakhir ini dan ini sudah terlihat pada kinerja di 2024. Jadi menurut saya ya dengan kenaikan CPO ini ya layak, ya kan? Itu karena kinerjanya ditentukan oleh CPO sendiri, ya kan? Nah ini ya, kita lihat dari profitabilitas, berapakah margin operasionalnya di atas, jauh di atas 5% ya, 30% bahkan, kemudian bottom line-nya 23%. Jadi kalau Anda tanya apakah ini layak invest, ya layak invest, ya gitu. Nah bagaimana harga sahamnya gitu, apakah di harga saham saat ini sudah cukup oke, atau kita perlu menunggu saham ini terjadi yang namanya koreksi. Seperti yang saya sudah sampaikan, ketika kita mengecek sebuah fundamental dan kita sudah memperhitungkan, oh ini fundamentalnya bagus, potensi ke depan ya. Setelah itu SOP kedua, sekali lagi ya, ini kami jelaskan supaya Anda tahu bedanya antara trading dan investasi. SOP yang kedua adalah kita melihat harga sahamnya, apakah harga sahamnya ini sudah naik merefleksikan fundamentalnya atau belum. Sebagai investor tentunya kita mencari saham yang belum naik ya gitu, yang belum diapresiasi oleh market gitu ya. Ini ya ini sepele sih sebenarnya, tapi kebanyakan orang tangannya ini sulit untuk dikontrol. Ketika ngelihat barang yang sangat bagus ya dalam tanda kutip seksi gitu ya, seringkali tidak melihat teknikalnya, makanya tidak jarang orang nyangkut karena ya tidak mempertimbangkan aspek teknikal. Mohon maaf ya, kalau di luar sana banyak investor yang tidak menggunakan teknikal, itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, bagus-bagus aja, tetapi kami SOP-nya memang mempertimbangkan aspek teknikal harga sahamnya, supaya apa, investasi kita mendapatkan harga yang secara teknikal pun oke, karena yang kita cari adalah capital gain. Ya, capital gain ini yang kita cari, kenaikan harga sahamnya. Ketika kita mendapatkan saham yang layak invest, kemudian harga sahamnya sudah naik, ya bahkan lebih tinggi dari seharusnya fundamentalnya, kita mau cari apa lagi? Ya, nah itulah dia.
Menurut saya kinerja dari STA ini ya tergolong masih bisa dikatakan masih lebih rendah dibandingkan 2023. Padahal kinerja 2024 itu, ya kan? Kinerja 2024 itu jauh lebih tinggi dibandingkan 2023. Jadi relatif harga sahamnya ini belum mengapresiasi kinerja fundamental yang seharusnya. Ya. Kita lihat dulu dari potensi kenaikan dulu ya. Jadi gini ya. Kita lihat dulu. Jadi sekali lagi ya, dalam berinvestasi kita tidak hanya tarik-tarik garis ya, sangat mengkerdilkan ya. Proses investasi itu ada yang komentar seperti itu, mohon maaf ya, kami tidak seperti itu. Kita ada SOP-nya dalam memilih saham, itu ada SOP-nya dulu. Ini lihat ini dulu, dihitung dulu, baru lihat harga sahamnya. Ya, ketika kita menentukan saham ini potensi turun, itu juga ada pembahasan fundamentalnya dulu ya. Tidak ada kepentingan juga kita menakut-nakuti orang ya. Kita nggak ada yang berniat seperti itu. Pun kita juga nggak mungkin bisa mempengaruhi harga saham ya. Banyak yang kita prediksi turun, harga sahamnya malah naik. Ada yang kita prediksi harganya naik, harga sahamnya malah turun. Ada seperti itu ya. Jadi jangan berpikir yang seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat potensi harga sahamnya ya, secara teknikal ini ada terdekat ya, itu potensinya ke level 900. Itu sejajar dengan harga ketika 2023, peak tertinggi 2023. Kemudian kalau kita melihat dari seharusnya di 0,6 itu upside-nya sekitar 29%. Dengan risk kalau dia turun ke bawah MA60 atau dia balik ke tren konsolidasi atau turun itu sekitar 7%. Jadi di harga saat ini pun sudah secara risk reward menarik ya gitu. Karena harga sahamnya pun belum lebih tinggi dari 2023 ya. Nah, kalau Anda dapat harga yang mungkin katakanlah bisa mendekati MA60 di 870 atau di 850 itu jauh lebih baik lagi. Gitu ya. Semoga dapat tersampaikan dengan baik ya apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi pembahasan saham itu hanya perantara untuk kami memberikan edukasi secara gratis di F-Talk ini. Oke. Malam Pak F, SMRA bagaimana Pak? Minus 7% awalnya untuk swing tapi terlewat untuk cut loss. Nah, inilah dia. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana ya, saya mohon maaf. Ya, nggak gimana-gimana juga ya, karena ya sekali lagi mungkin Anda memiliki pandangan investasi itu sama dengan trading mungkin gitu. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh-boleh aja, tidak ada yang melarang dan saya juga tidak berhak melarang hal tersebut. Mau trading jangka pendek pun juga boleh ya. Seperti yang Anda tanya, ada yang tanya tadi, boleh. Tapi kalau Anda tanya ke saya, jawaban saya ya sesuai dengan apa yang kami pakai, kami gunakan. Nah, kalau kita swing trade di saham SMRA ini jelas kurang tepat. Saya sekali lagi menurut saya kurang tepat. Kenapa begitu? Karena ini masih swing turun ya. Ketika kita mau swing trade, make sure kita sudah melihat konfirmasi saham ini mulai swing naiknya. Jangan coba-coba untuk berspekulasi pada sebuah harga. Wah, katanya Jeff, saham ini target turunnya di 1000, katakanlah seperti itu. Terus sahamnya turun ke 1000, Anda ambil aja, padahal belum ada konfirmasinya. Target turun itu bukan target beli. Oke? Loh, kalau kita beli di target beli kan terus sahamnya naik lah, siapa yang bilang? Belum tentu. Ya. Target turun itu bisa saja dilewatin. Ya, bisa dilewatin dulu dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, kita harus menunggu yang namanya konfirmasi dulu. Supaya apa? Kita menjauhi perilaku tindakan yang mendekati dengan perjudian. Ya, makanya kita tidak pernah berspekulasi. Sistem kami sudah jelas. Ini saham layak swing, ini saham layak invest, ini saham layak trend following, itu sudah ada parameter yang jelas. Ya, sudah ada metrik-metrik yang bisa menganalisa saham ini sudah boleh tunggu dulu atau belum dulu. Ya kan? Nah, begitu ya. Jadi kalau kita sudah posisinya nyangkut seperti ini ya, saya akan sarankan segera sell on strength ketika dia
misalkan rebound, kemarin ada konsultasi terkait PP ya, hari ini turun kan, terus ada kenaikan harusnya dimanfaatkan ya, misalkan di 610 atau di 630 karena kenaikan di level tersebut belum menjadi konfirmasi dia akan swing naik ya gitu. Jadi swing naiknya ini juga harus kita perhitungkan ya, karena swing yang kita cari itu berapa persen itu juga harus kita hitung gitu loh. Misalkan saham ini potensi swingnya berapa sih gitu dari harga saat ini. Ini misalkan dia swing ke 640 di bawah EMA 60 ya, itu 8% aja. Ya, Anda cari berapa misalkan. Pak, saya mau carinya kecil-kecil aja, 3%, 4% itu udah cukup ya. Ini boleh di harga saat ini. Tapi ini ingat ya, ini masih swing turun. Ya, masih swing turun dan target turunnya di 0,6 pun belum tercapai sampai dengan hari ini di 585. Jadi saran saya ya sell on strength, nanti mungkin Anda bisa buyback ketika swingnya sudah mulai terjadi gitu ya. Begitu ya. Jadi kita seperti ini maksudnya untuk kebaikan ya, untuk mengedukasi supaya apa? Supaya orang itu ketika trading itu memahami apa itu artinya resiko. Saham ini aset beresiko tinggi ya. Jadi kalau kita tidak, gimana ya bahasa halusnya itu gimana? Kita tidak menyadari itu, tidak aware dengan resiko itu, ya resiko itu akan gimana ya? Ya resiko itu akan menghabisi kita, ya kan? Gitu. Profit di saham itu ya bisa, tetapi ingat ada resiko yang juga mungkin terjadi, gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita cari dan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita trading ya kita harus ngapain, ketika kita investasi kita harus ngapain, itu sudah harus jelas ya. Jadi ketika harga sahamnya turun 6%, padahal kita membatasi risiko 5% itu berarti adalah sebuah kekeliruan dalam menjalankan strategi. Di kami memang tidak boleh 5%, tetapi setiap orang kami tidak mau mendikte, oh harus cut loss itu harus 5%, cut loss itu harus maksimal 5%, enggak. Anda bisa mengukur sendiri senyamannya Anda. Jadi profil risiko setiap orang beda-beda masing-masing. Ada kok yang siap loss puluhan persen, ada yang tidak mau loss 5%, maunya cuma 1%, 0, sekian persen ada. Jadi saya tidak mau seolah-olah mendikte orang untuk sama dengan kami. Setiap orang punya keunikan, punya profil yang berbeda-beda. Jadi tidak harus sama dengan kami, dan toh kami pun juga tidak harus ditiru gitu ya. Anda bisa menemukan sendiri apa yang rasa nyaman di dalam ya proses trading ataupun investasi gitu ya. Oke. Saham Goto untuk apakah, gimana ini pertanyaannya? Saham Goto mungkin untuknya ini kita coba skip dulu ya. Saham Goto apakah masih layak untuk jangka pendek? Sebaiknya masuk di angka berapa? Terima kasih. Itu ya. Jadi mungkin dibaca dulu sebelum kita mengirimkan konsultasinya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah mulai ada tanda-tanda mau swing ya seperti ini. Kita punya aturan trading itu tidak, ataupun investasi itu tidak boleh di bawah 70 ya. Itu udah mutlak di screener kami, di sistem kami itu pasti akan mencari saham di atas 70. Ya, tapi kalau Anda mau Anda baikkan secara teknikal, saya akan lihat di sini potensinya ada potensi swing ya, dan risknya bisa Anda batasi cukup minimal gitu ya di 61. Itu mungkin secara persentase lumayan besar di atas 5%, tetapi kalau Anda mau sedikit buy on weakness di 64 atau di 63, itu bisa akan sedikit mengecil ya, dengan potensi swing yang bisa Anda harapkan di 70 sampai dengan level 74. Itu target swing terdekat. Jadi mengabaikan aturan YF Advisor ya, Anda bisa trading di saham ini di harga saat ini. Silakan Anda gunakan strategi Anda ya gitu. Izin bertanya, prospek saham Wika untuk tahun depan gimana Pak Yev? Tahun depan berarti investasi gitu untuk tahun depan. Terus terang kalau Wika ini saya masih menilainya tidak layak ya untuk investasi.
Jadi kalau Anda mau investasi, saya sarankan yang lain dulu. Kenapa? Ya tentu saja meskipun kinerjanya ini membaik gitu ya, Anda bisa lihat bahwa perbaikan ini tidak terjadi pada operasionalnya, berbeda pada waktu sebelum pandemi ya kan. Ini masih dalam kondisi yang kurang sehat buat kami, dan di Bursa Efek Indonesia ini kan ada 800 saham, kenapa harus WIKA. Nah, prospeknya bagaimana? Setahun ke depan mungkin ini ada sedikit perbaikan karena saya melihat di sini mereka sudah tidak menggenjot yang namanya revenue, yang mana ini bisa kita katakan ini akan sedikit mengurangi persentase beban gitu ya. Dan juga kita lihat di sini bottom line-nya meskipun ya terlihat positif, saya tidak melihat itu sesuatu yang baik, tetapi secara operasional kita lihat ruginya ini sudah mulai bisa dikatakan ya lebih baik dibandingkan 2023 gitu ya. Di sini operasionalnya ini ruginya itu jauh mengecil ya, jauh mengecil. Itulah kenapa harga sahamnya naik ya, mungkin karena merespon dari fundamental yang sedikit membaik. Tetapi membaik ini bukan berarti like invest ya, gitu ya. Jadi membaik itu bukan berarti like invest. Like invest tadi seperti yang saya sampaikan, dia harus tumbuh dengan baik, konsisten, tidak rugi ya, marginnya baik dibandingkan yang lain-lain. Ya. Tapi kalau Anda bertanya prospeknya bagaimana, kemungkinan ini akan terus membaik ya, akan melanjutkan perbaikannya, karena ya kita tahu bahwa yang namanya rugi operasionalnya itu sudah mulai mengecil ya gitu. Tapi sekali lagi disclaimer, saham WIKA tetap tidak layak invest buat kami karena banyak yang lain yang lebih sehat, yang lebih baik untuk dibeli. Pak Yev, untuk saham BSML apakah layak untuk investasi? Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Kita lihat dulu fundamentalnya seperti biasa, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini SOP-nya ya, jadi tidak hanya tarik-tarik garis ya. Oke. Kita lihat dari kinerjanya ini peaknya 2023 ya, sepertinya memang kita harus melihat di sini terjadi penurunan ya. Jadi persewaan ini ya apa namanya kapal ya kan, ini sudah mengalami tren penurunan ya sejak peak batu bara. Kita lihat di sini mulai terjadi perlambatan penurunan dan harga sahamnya ini sudah merespon. Apakah ini like invest? Menurut kami dengan kinerja yang saat ini belum terlihat baik ya, apalagi kita lihat proyeksi batu bara masih dalam tren yang turun gitu ya. Jadi kemungkinan peak 2022 ataupun 2023 ini akan sulit untuk dicapai dalam beberapa tahun ke depan, di mana harga batu bara masih kami perkirakan dalam tekanan ya. Dan saya lihat di sini pun saham ini sudah turunnya cukup dalam ya, dan tidak tertutup kemungkinan untuk penurunan ini masih bisa berlanjut apabila kinerjanya ini juga masih melanjutkan penurunan ya gitu. Oke, kita bicara kelayakan investasi, memang secara profitabilitas ini pun juga sangat tidak layak ya, di bawah 5% gitu ya. Jadi bukan pilihan untuk kami layak investasi. Oke. Mohon analisa fundamental, apakah saham Cleo dan Bird bagus untuk kejar growth untuk investasi ya? Apakah harga sekarang bagus untuk entry? Kemungkinan target price growth-nya seperti apa? Saya pilih Cleo ya, salah satu saham saja. Cleo jelas ini saham growth, tetapi harga sahamnya memang sudah tidak menarik lagi. Karena sekali lagi, kalau Anda beli di harga saat ini, kemungkinan Anda akan dapat barang-barang member peers. Jadi kita investasi bulan Maret 2024 yang lalu, kita akan cek targetnya ya. Kalau kita bicara fundamental, ya jelas ini saham yang bagus, karena ya kalau nggak bagus ya nggak mungkin direkomendasikan ya gitu. Tetapi sekali lagi tadi ketika kita melihat fundamental bagus, kita perlu mengecek harga sahamnya ini udah naik atau belum gitu kan. Ini ya, kita rekomendasikan untuk member peers Private Investing Room Syariah di 17 Maret 2024. Saat itu harga sahamnya masih di 735, targetnya 1080, sekarang sudah 1200.
sudah sangat jauh sekali, sudah sangat tinggi buat kami. Jadi kalau misalkan sahamnya ini mentok di harga-harga ini aja, karena memang harga sahamnya ini sudah lebih tinggi dibandingkan fundamentalnya. Hitung-hitungan kami di 1080, sekarang di 1245, bayangkan ya gitu. Oke. Jadi kalau mungkin saham ini bisa turun lagi, katakanlah di bawah 1000, barulah mungkin menarik. Ini ABC ya. Ini kemungkinan ABC. Jadi mungkin nanti C kita bisa dapatkan di angka yang cukup menarik ya. Misalkan di 990 atau bisa di bawah 900. Kalau di bawah 900 itu mungkin baru akan melihat, ya kan? Baru akan melihat, bukan dibeli loh ya. Baru akan dilihat ya. Apalagi harga sekarang ini ya, kita lihat yang lain dulu ya, karena saham ini sudah sangat jauh dari fundamentalnya ya gitu. Oke. Jadi ini mungkin ya kita sudah ini ya, kayak gini contohnya. Ketika kita merekomendasikan saham ya, ini ada proyeksinya ya, ada proyeksinya. Jadi kita lihat di sini, kita perkirakan beberapa tahun mendatang ini saham ini akan berapa revenue-nya, berapa profitnya, berapa NPM-nya dan sebagainya ya. Kemudian harga sahamnya ini akan ke berapa ya. Memang kebetulan harga sahamnya ini sudah sangat tinggi sekali saat ini ya. Semoga besok ada penurunan sehingga kita bisa melakukan reakumulasi di peer ataupun di peers. Saat ini masih banyak ya saham yang, apalagi ya sekali lagi turun seperti ini ya, sangat banyak ya. Peer aja minggu ini mengakumulasi kurang lebih 3 saham, 2-3 saham, peer juga 2 sahaman ya. Jadi masih banyak saham yang lain yang bisa kita beli ya. Kalau Cleo ini kami anggap sudah sangat tinggi, bukan karena kami pernah merekomendasikan saham ini di harga yang rendah, tetapi memang fundamentalnya sendiri sudah direfleksikan pada harga sahamnya. Ingat ya, investor itu mencari saham yang belum naik ya, bukan saham yang sudah naik ya, gitu ya. Baik, sudah saya bahas semua. Semoga apa yang kami sampaikan di F-Talk malam ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Berikan keterangan, berikan penjelasan agar dapat dibahas sesuai dengan yang Anda harapkan. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.